Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Halo teman-teman semua, selamat datang pada video pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita melangkah ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 Rumpun MIPA PPG Prajabatan 2022 Universitas Halu Oleo yang beranggotakan Kisan Muhammad, Waode Suryanti Nur, Ahmad Sidik Risa, Febrianti Anggreni sebagai narator, dan Nurjaya. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan materi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran yang memberi keleluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada beberapa contoh keragaman anak dalam kelas. Yang pertama, ada teori sistem ekologi, merupakan teori yang menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungannya akan mempengaruhi segala aspek perkembangan individu tersebut. Contohnya, individu yang berada pada lingkungan pesisir, dataran rendah, dan pegunungan. Teori sistem ekologi ini terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, mikrosistem, kedua mesosistem, ketiga ekosistem, keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Teori yang kedua ada teori multiple intelligence. Teori ini menyatakan terdapat berbagai macam bentuk kecerdasan dalam diri suatu individu. Pada teori ini juga terdapat 8 jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kedua, kecerdasan logis matematis. Ketiga, kecerdasan spasial visual. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kelima, kecerdasan musikal. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Teori yang ketiga ada teori zone of proximal development. Teori ini menyatakan zona antara kemampuan aktual dan potensial peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada peserta didik yang mampu menyelesaikan tugas secara mandiri, ada pula peserta didik yang membutuhkan bimbingan guru dalam menyelesaikan tugasnya. Dan yang keempat, ada teori learning modalities. Teori ini menyatakan terdapat beragam gaya belajar yang dimiliki setiap peserta didik. Contohnya, di kelas ada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual yang menyukai penayangan gambar-gambar atau video yang dapat dilihat.
Ada pula peserta didik dengan gaya belajar auditori yang menyukai mendengarkan penjelasan langsung dari guru, serta peserta didik dengan gaya belajar kinestetik yang menyukai pembelajaran dengan disertai praktik. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.